Begitu saat hilalnya terlihat, pas ditetapkan besoknya Ramadan, ya kan? Begitu terjadi pergantian itu, ya hilal, kan nanti biasanya suka ada pengamatan kan untuk menetapkan Ramadannya itu kan. Nah, saat terjadi proses pengamatan itu di hari itu, maka doa berikutnya yang kedua. Saya bacakan. Begitu saat hilalnya terlihat, pas ditetapkan besoknya Ramadan, ya kan? Begitu terjadi pergantian itu, ya hilal, kan nanti biasanya suka ada pengamatan kan untuk menetapkan Ramadannya itu kan. Nah, saat terjadi proses pengamatan itu di hari itu, maka doa berikutnya yang kedua. Saya bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu bersanad dan langsung diajarkan Nabi SAW. Saya bacakan terjemahannya. Allahumma ya Allah, dengan segala ketundukan dan kerendahan hamba, ahillahu alaina, mohon hadirkan awal Ramadan ini kepada kami semua. Bil yumni, dengan perasaan nyaman dan senang. Karena ada orang yang begitu tahu besoknya puasa, kok hatinya malah nggak senang. Besok puasa? Ya, kok cepet amat ya. Ada yang begitu? Puasa lagi. Berarti hatinya kurang tenang. Kita minta dikasih tenang. Ketenangan yang membuat kita nyaman. Bil yumni wal iman, dan dengan kekuatan iman. Kalau imannya kuat, amal solehnya kuat. Jelas? Wassalamati, dan keselamatan, fisiknya sehat. Ada yang imannya kuat tapi nggak sehat. Sehingga harus terapi dulu, puasanya qadha. Ya, imannya kuat, fisiknya sehat. Wal Islam, kemampuan berislam. Kemampuan berislam itu menunaikan amalan-amalan yang pokok khususnya dalam syariat. Masuk Ramadan syahadatnya kuat. Rukun Islam kan 5 kan? Kemampuan berislam itu kemampuan menunaikan yang 5 dengan baik. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya kuat. Jadi nggak terganggu kalau syahadatnya kuat, nanti syariatnya ikut syahadat. Nah, siapa yang salatnya asyhadu an la ilaha illallah, merasa disaksikan Allah? Ini masalah. Pondasi utama kita itu syahadat, tauhid. Salatnya bertauhid, zakatnya bertauhid, puasanya bertauhid. Itu yang dimaksud karena Allah itu lillah. Jadi kalau rukun yang pertama ini benar, yang lain-lainnya kuat. Kalau pondasi bangunan kita itu kuat, tiangnya kuat, semua kuat. Jadi syahadat itu jangan dipahami di lisan saja, tidak. Turunan ke bawahnya, rukun Islam yang keduanya salat. Salatnya pakai syahadat, merasa diperhatikan Allah. Merasa dilihat Allah, sehingga muncul sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu. Itu kan satu rangkaian tuh. Ya, di hadis Muslim, hadis yang ke-8 tuh. Jelas? Nah, kemampuan berislam artinya apa? Kemampuan ikhlas dalam beramal. Nanti saat Ramadan merasa disaksikan Allah, puasanya dilihat Allah. Ya, sholatnya merasa diawasi Allah. Meningkat sholatnya. Kadang-kadang nanti kan sering kali terjadi kita nggak ingin lihat lagi tahun ini. Ya, ada kemajuan ya, kemajuan dalam sholat tuh. Ya, safnya maju. Malam pertama penuh, kan? Pertengahan mulai maju, terakhir maju, hijrahnya pindah ke kereta. Pada mudik. Ya, lupa akan ada mudik akhirat. Ya, wassalamati wal Islam, fisiknya bagus, bisa menunaikan amal dengan baik. Yang ketiga tadi ada zakat, rukun Islamnya, bisa infak dengan baik. Dari sekarang nabung ya, siapkan untuk Ramadan khusus. Gak apa-apa, saya punya 30.000, siapkan sehari 1.000. Jangan lihat nominalnya.
Pakai syahadat, pakai syahadat. Pakai tauhid amalnya. Ini yang terbaik, yang paling halal, saya punya 30.000, saya bagi sehari 1.000, sehari 1.000 sampai Ramadan selesai. Tapi pakai tauhid. Lillah. Yang penting Allah ridha ya Allah. Ini perasaan keringat saya karena Engkau yang Maha tahu bagaimana aku mencarinya. Aku mendapatinya, aku berdoa siang dan malam untuk dapat ini. Ya Allah, terima amalku. Nah, begitu diberikan itu doa minta. Apa hajat antum? Ukur tuh 30, keluarkan dari sekarang. Doa hari pertama setelah saya infak. Untuk ayah saya dulu, untuk ibu saya, untuk istri, untuk anak-anak. Baru yang lain-lain, karir apa, belajar dan sebagainya. Gitu, satu-satu dari sekarang. Siapkan nabung yang benar. Ya. Nah, demikian puasa tingkatkan. Nanti kalau yang lagi umrah, ya umrah yang benar. Kalau pengen haji, doa yang betul tadi. Itu yang saya maksudkan tuh itu. Wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Nah, ini itu untuk menguatkan kedekatan kita dengan Allah. Jadi kita minta tadi begitu akhir bulan Sya'ban mau ada sidang isbat tuh, lagi pengamatan hilal, doa itu langsung bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam rabbi wa rabbukallah. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini yang terakhir. Saya boleh tambah 10 menit gak? Alhamdulillah. Oh silakan ibu mau sampai jam 12 boleh. Saya pulang. Boleh. 3. Menyiapkan kurikulum amal Ramadan. Ini yang paling penting. Menyiapkan kurikulum amal Ramadan. Nah, bikin jadwal Ramadan. Bismillah. Nanti puasa mulai tanggal berapa ya? Tanggal 1. Wah, batal 17 hari antum. Hati. Aduh, jam 10. Antum kelamaan duduk nih. Nah, ngapus begini ya. Alhamdulillah. Puasa tanggal 18. Nih misal ya, bikin pakai bahasa Indonesia saja, nomor, ya kan, hari, nah, program atau amal, sini, pelan-pelan. Ini misalnya tanda dikerjakan, ini terlewat. Ini sebab. Ujungnya lagi motivasi. Misal nomor 1. Sampai taruhlah 30. Apa saja amal-amal pokoknya, Bapak Ibu sekalian? Itu 1. Ya saya turunkan beberapa ya. Misal programnya yang sholat nih. Kalau yang fardu itu udah biasa. Tidak Ramadan pun tetap wajib. Nah Ramadan naikkan standarnya. Sholat-sholat sunnah yang hukumnya sunnah, nawafil itu keluarkan semua. Misal rawatib 12 rakaat tuh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau lagi di kantor nggak sempat 4 sebelum zuhur, boleh 2. Boleh 2. Hadisnya dari Ibnu Umar. Didiskon yang 2-nya. Jadi 10 jumlahnya. Ada hadisnya jelas. Hafidtu 10 rakaat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan yang zuhurnya dari 4 jadi 2. Yang mutlak 4 rakaat sebelum asar, salat duha. Ya kan? Syuruk misalnya. Semampu kita kerjakan. Tapi dari sekian salat sunnah ini yang nawafil ini, mohon yang paling penting adalah tarawih. Tarawih. Ini yang paling penting. Itu yang tadi disebutkan di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 37. Di kitab ini halaman 215. Ya. Subtopik yang ke-26. Di hadis Muslim juga disebutkan nomor hadis 759. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah. Singkatnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pastikan kualitasnya. Makanya kenapa disebut tarawih? Berapapun jumlah rakaatnya. Ya, berapa rakaat tarawih? Kalau tidak tahu, gampang katakan Allahu a'lam. Ya, berapa jumlah rakaat tarawih? Itu selama ini berapa? Enggak jelas nih. Pripun nih. Nah, dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi pernah ditanya satu kesempatan, ada yang tanya, ya Nabi sholat malam tuh gimana? Nanti ini ada di hadis riwayat Muslim. Nomor hadisnya 749. 749. Apa jawab Nabi? Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya? Jadi maksudnya 2 rakaat salam. 2 rakaat lagi salam. Jelas? Nah, sebentar, belum selesai hadisnya. Dalam satu riwayat, fa idza khasya ahadakumus subha falyutir rak'atan wahidah. Falyusalli rak'atan wahidah. Jika engkau khawatir menduga subuh akan segera tiba, tutup dengan witir 1 rakaat. Nah, pertanyaan saya, Nabi membatasi nggak berapa jumlah rakaatnya? Tidak. Nabi cuma katakan tunaikan 2, setelah itu salam, setelah itu 2, setelah itu salam. Kalau engkau khawatir subuh akan segera tiba, ya kan, belum sempat sahur, belum siap-siap, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Nah, Nabi batasi rakaatnya enggak? Tidak. Jadi sebetulnya tidak ada batasan rakaat dari hadis umum ini. Hadis umum ini tidak ada batasan rakaatnya secara umum. Yang penting sebelum subuh tiba, waktu sahur masih ada untuk makan, tutup witir 1 rakaat. Nah, pertanyaannya, semua mencari kan Nabi sholatnya bagaimana? Berapa rakaat supaya jadi standar? Kalau enggak nanti kan bebas-bebas. Nabinya bilang 2 kok, udah itu 2 kok gitu kan? Berarti 2 dengan 2 4, tutup 1. Cuman masalahnya sampai subuh. Gimana memahaminya kan? Nah, sebagian nanti ada yang lihat-lihat Nabi. Lihat ikut di belakang Nabi. Sebelum Ramadan lihat Nabi sholat, tanya pada Sayyidah Aisyah dulu. Bagaimana sholat malamnya Nabi? Aduh gak usah ditanya deh. Ya, berapa bagusnya, berapa rakaatnya, panjangnya, bagusnya. Penasaran tuh orang-orang itu. Sholat di belakang Nabi. Nanti ini bisa ditemukan di Al-Bukhari. Dari nomor hadis 2010 sampai nomor hadis 2012. Riwayatnya Sayyidah Aisyah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wa jami'an. Tiba-tiba ikut di belakang Nabi. Ya. Salatnya Nabi itu Masya Allah. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Salatnya 4. 4 di sini tafsir lagi oleh para ulama. Maksudnya 2 salam, 2 salam, gitu kan? Terus 4 2 salam, 2 salam. Terus diwitirkan 3 rakaat. Jelas? Baik, ikut di belakang. Ternyata Nabi itu rakaat pertamanya Al-Baqarah 100 ayat. Sebagian sahabat mengira akan ruku, lanjut 286 ayat. Dikira akan ruku, Ali Imran nyambung 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung lagi An-Nisa 176 ayat. Barulah itu selesai rakaat pertama, baru ruku. Jadi rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya nggak ada yang ikut lagi. Pindah hadisnya kemana? Abu Daud. Nomor berapa? 1367. Rawinya siapa? Ibnu Abbas. Tadi yang senior, sekarang yang junior. Di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Bangun Nabi, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi. Kebiasaan Nabi kalau bangun malam hari beliau duduk dulu. Jadi Nabi itu kalau sholat malam itu enggak langsung ba'da isya, sholatnya tengah malam.
tengah malam sampai mendekat ke subuh. Termasuk Ramadan, tengah malamnya. Allah. Kemudian apa? Beliau duduk dulu supaya mengalir darah dengan baik, supaya tenang. Lalu mengusap ini bekas ngantuk di mata, dihilangkan dulu bekas ngantuknya. Jadi baca doa itu dalam keadaan sadar. Enggak ada doa di Islam dibacakan dalam keadaan tidak sadar. Sadar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun jam 3 begitu ilaihin nusyur jam 6. Rupanya pas amatan amat gitu. Nah, kemudian waqara khawatima Ali Imran, beliau bacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran, yang ayat 190 sampai ayat 200. Ya, baru kemudian baca doa yang tadi, wa dhahaba ila syinin mu'allaqah. Baru pergi ke tempat yang tertutup, beliau berwudu dari satu bejana air itu, wudu. Setelah itu kemudian menunaikan sholat. Nah, Ibnu Abbas ini ngikut di belakangnya, ditarik oleh Nabi sejajar. Ditarik ini dua alasan sejajar ini. Satu, ada anak-anak. Kalau ada anak-anak ibu khawatir bapak di belakang itu, khawatir kita sholat terjadi apa-apa, boleh ditarik samping kita, mainnya di sekitaran kita di sini, atau ikut sholat di samping kita. Yang kedua, menunjukkan kebolehan sholat malam berjamaah untuk pendidikan, untuk memberikan rasa kebersamaan dalam konteks mendidik keluarga, ayah jadi imam, istri anak ikut di belakang tahajud bareng-bareng, boleh dengan hadis ini. Jangan dipisah-pisah mana hadis. Kadang sering dipotong hadis-hadis itu. Ini satu kesatuan. Baik. Nah, kemudian setelah itu apa? Salat. Nah, pengamatan Ibnu Abbas, Nabi salat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam baru witir. Sebelumnya beliau menunaikan dulu salat pembuka. Salat pembuka. Saya sering istilahkan warming up gitu kan, itu 2 rakaat. Jadi kalau 5 kali 2 berapa? 10. Tambah witir 1 berapa? 11. Tambah pembukaan 1 berapa? 2 tadi berapa? 13. Nah, kesaksiannya Ibnu Abbas itu 13. 2 untuk pembukaan, yang 10 rakaatnya itu diikutkan sholat, yang satunya witir. Berapa jumlahnya? Nah, 11 ini, awas, bukan batasan rakaatnya harus 11, bukan. Ketika ditunaikan itu menjelang ke fajar selesai, tapi 1 rakaatnya berapa? Ada yang mengamati 1 rakaatnya Nabi itu rata-rata itu ya, seperti yang tadi saya sebutkan, 1 juz gitu, paling standar. Ambil paling standar, paling gampang, 30 hari khatam Quran kan sekali paling standar kan? Jadi kalau ada yang nggak khatam sekali aja selama Ramadan, itu nggak standar tuh. Standar, Nabi senabi-nabinya Nabi. Beliau paling ngasih yang standar sekali. Bisa puluhan kali itu bisa. Tapi kenapa ngasih sekali? Untuk standar bagi umatnya. Jelas? Nah, jadi kalau ada masuk Ramadan tidak khatam Quran sekali, itu di luar standar. 2 kali boleh. Nah, kalau kita tidak menyempatkan diri, itu nggak bagus. Tapi kalau nggak sempat sampai habis, usahakan di taraweh. Ikut imam yang saat dalam tarawehnya, selesai taraweh, 1 juz selesai. Kalau 30 malam berapa? 30 juz. Oleh karena itu, distandarkan setelah itu, malam-malam itu setiap taraweh 1 juz. Jelas? 1 juz itu kan berapa halaman sih? 20 halaman standarnya, 10 lembar. Jadi kalau mau 10 rakaat, boleh-boleh saja setiap rakaat 1 lembar. Supaya ketika selesai 10 rakaat, 20 halaman, 1 juz. Ini yang standar dulu dikerjakan. Tapi tidak mudah orang berdiri setiap 1 rakaat 1 lembar, 1 lembar, itu kan? Mulai ini naik kanan 1, kiri 1 naik. Udah gitu dari kaki naik ke mulut. Biasanya kan dari mulut turun ke kaki, naik ke mulut. Nah kan? Udah mulai
Mulai iseng-iseng di belakang ikutin bacaan imam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada macam-macam belakang tuh. Mulai aminnya udah mulai nggak kompak. Amin. Ah, maka di era Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, gimana caranya? Itu tetap satu juz, tapi ringan. Maka dipecah. Karena Nabi tidak membatasi kan? Kata Nabi apa? Salatul laili masna. Maka di era Umar bin Khattab yang tadinya nggak berjamaah itu acak-acakan. Acak-acakan itu maksudnya yang ini sholat di sana, ini sholat di sini, ini begini, ini begini. Merinci pada hadis yang tadi Ibnu Abbas dikumpulkan oleh Umar satu masjid, ditetapkan imam satu. Yuk jamaah. Supaya ringan berdirinya, nggak timbul kayak yang tadi-tadi itu, dipecah jadi dua. Yang 10 itu, 10 nih. Halo? Nah, nih setiap satu rakaat kan tadinya biasa satu juz kan, udah pecah aja jadi dua nih. Ini setengah, Maaf, ini satu lembar, satu rakaat satu lembar, pecah jadi dua nih, setengah lembar, satu halaman. Maka yang satu jadi dua, jelas? Supaya gampang. Terus 10 jadi lebih ringan karena dibagi kedua bagian setiap rakaatnya. Kalau 10 setiap satu jadikan 2, maka 10 rakaat dikali 2 berapa? 20. Maksud 20 itu untuk menjaga bacaan Qur'annya supaya tetap seperti orang-orang dulu, penuh banyak bacaannya, lebih ringan berdirinya. Itu maksudnya. Makanya mutawatir tuh, 4 imam mazhab itu meneruskan 20 rakaat. Dengan harapan apa? Bacaan Quran diperbanyak dibandingkan hari-hari biasa. Minimal menjaga standar ini, selesai 1 juz setiap malam. Witirnya jadikan 3 supaya nutup tuh. Maka disinilah muncul 23 rakaat. Maka kalau kita baca di 4 mazhab itu mutawatir tuh, banyak. 20. Tujuannya apa? Bukan untuk berdebat, ini 10, ini 23, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Bukan itu. Tujuannya menikmati tarawih supaya dibacanya enak. Bacaan Qur'annya banyak, menikmati sholatnya. Jelas sampai sini? Yang salah itu yang tidak. Tuh. Nih intinya. Awas ya, ingat tarawih itu paket penyempurna Ramadan. Karena siangnya puasa, siangnya siam, malamnya qiyam. Itu sudah satu paket. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Jelas sampai sini? Baik. Kalau misalnya ada Mekah, ada Madinah, ada yang lain, itu bukan patokan. Karena setiap berganti kepemimpinan, rejim, kadang berganti kebijakan. Ya, dulu zamannya Imam Malik tumbuh, setelah dari zaman sahabat ke tabi'in, Imam Malik itu imamnya Madinah. Imam Darul Hijrah namanya. Masih 20. Kemudian mazhabnya turun lagi terus ke Imam Ahmad bin Hanbal tahun lalu masih 20, sekarang 10. Karena kebijakan tertentu nggak apa-apa. Mungkin kan karena padatnya di situ ada yang tawaf. Kan umroh banyak saat Ramadan. Ya, maka diberi kesempatan. Ini yang formal di sini 10 dulu. Nanti yang lainnya kalau mau melengkapi silahkan setelah itu karena banyak yang tawaf, banyak yang macam-macam. Itu harus dilihat ke situ juga. Jadi jangan saling menyalahkan. Karena itu mengurangi pahala dalam dan kualitas dalam ibadah. Lanjutkan. 2 Quran. Udah lewat 10 menit nih. Baik. Dua program. Saya sebut 3 aja yang pokok ya. 2 Al-Quran. 2 Al-Qur. 1 sholat, kedua Al-Qur. Ingat ya, Ramadan itu bulan Al-Quran. Dari sekarang latihan menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran. Latihan ngaji. Dan tolong catat ini penting. Saya mau sampaikan satu hal yang penting. Dan ini akan menjadi rahasia kita hari ini. Di antara kita saja ya. Siap? Jangan ukur standar amal kita dengan amal orang lain. Jangan ukur standar amal kita dengan amal orang lain. Ada ya? Jangan ukur dengan si fulan.
Kalau dia lebih baik, jadikan motivasi. Tapi jangan merasa kita itu rendah, tidak punya amal, kesempatan tidak. Cara mengukur kita adalah perubahan kita dari sebelum dan saat ini serta masa depan. Antum gak pernah ngaji, misal duduk di majelis ilmu, sekarang tiba-tiba bisa duduk. Itu sudah luar biasa yang harus ditanamkan rasa syukur. Jangan bandingkan dengan orang yang tiap waktu bisa ngaji, tidak. Artinya Allah kasih perubahan pada diri kita. Dan hidayah kadang datang dari situ. Didorongnya bisa macam-macam, dengan dagang atau dengan tugas dari kantor. Saya ada tugas intelijen harus ke pengajian. Gak apa-apa, awalnya dari situ. Lama-lama ikut ngaji baik, belajar. Gak apa-apa. Dagang misalnya, gak apa-apa. Ya, itu ada istilahnya di fikih itu. Hidayah yang tidak terbawa secara langsung tapi memberikan keindahan yang sangat luar biasa. Gak ada masalah. Saya senang siapa aja punya kesempatan untuk jadi baik. Jangan dibatasi. Sepanjang manusia, jangan pernah mencela kehidupannya. Seorang boleh salah tapi masih punya hak untuk jadi orang baik. Jadi saya menganjurkan jangan sibukkan mencela orang. Jangan ikut-ikutan pada perbuatan yang hanya memecah kita untuk pada yang tidak baik. Balik sini. Ya. Nah, jadi caranya begini. Jangan simpulkan kalau saya belum bisa ngaji, gak ada kesempatan baca Quran, tidak. Walaupun harus terbata-bata, walaupun harus mulai, targetkan, bismillah. 1 sampai hari 30, saya setiap 1 hari 1 juz. Nah untuk dapat itu, sekarang masih ada waktu, masih ada kurang lebih 1 pekan ke depan ini. Dari sekarang latihan ngaji. Kalau nggak ditanamkan kecintaan pada Quran sekarang, besok-besok nanti abai terhadap Quran saat Ramadan. Dari sekarang. Termasuk malam bangun sholat, latihan. Supaya terbiasa nanti besoknya saat Ramadan. Jelas? 1 tadi apa amalannya? Yang kedua yang ketiga sedekah. Yang ketiga sedekah. Yuk zakat. Ya, zakat antum misalnya, tolong kalau ada kewajiban zakat mal dicatat hari dan waktunya. Misal beli emas, catatnya bulan hijriahnya, jangan masehi. Karena bedanya nanti sekitar 14 hari. Jadi kalau Anda gunakan masehi, Anda telat bayar zakat 14 hari. Kalau diakumulasi nanti bisa telat setahun, bisa double. Nah jadi catat misalnya saya keluarnya beli emas di bulan Rabiul Awal misalnya, kan? Nah, maka keluar Rabiul Awal. Nah, sekarang begini, boleh nggak karena satu keadaan tertentu saya pengen majukan di bulan Ramadan? Boleh. Karena ada satu hal yang mendesak, ingin diawalkan, nisabnya sudah cukup. Cuma dengan catatan nanti nisabnya akan disesuaikan juga dengan saat bulan kita tepat membeli emas itu. Misal, jatuhnya Rabiul Awal, bulan depan Ramadan, berarti masih 5 bulan. Rabiul Awal kan bulan keberapa? 3 kan? Baiknya Ramadan 9, sekarang Sya'ban. Sya'ban ke Rabiul Awal 5 bulan, dari Ramadan masih 4 bulan. Harga emas masih 3 juta misalnya. Ya, nasabnya dikeluarkan, nisabnya. Baik, kalau kita cek misalnya, saya punya, bukan saya, Anda punya misalnya 1 kilo ya, berarti 3 miliar misal kan, misal saja. Keluar berapa? 2,5%. 2,5% berapa? Gampang, kalikannya begini, kali 5 dulu bagi 2. 375 kan? Ya 375 juta misalnya dikeluarkan, tapi ternyata ketika sampai Rabiul Awal ternyata naik emasnya di 5 juta. Nah tinggal tambahkan nanti begitu masuk ke waktunya. Jelas sampai sini? Karena suka ada pertanyaan, boleh nggak zakat saya keluar di bulan Ramadan? Ulama mengatakan boleh jika ada hal yang mendesak yang harus dikeluarkan, ada yang membutuhkan. Jelas sampai sini? Nah, yang pasti dari sekarang nabung, siapkan untuk Ramadan. Ya, bentuknya bisa uang boleh. Saya ke masjid kan suka ada kotak infak kan, jalan. Itu bukan mobil-mobilan tuh, kotak infak tuh. Ya, nggak usah lihat orang. Saya 1.000, besoknya 1.000 lagi, gitu kan? Dan seterusnya. Boleh bentuk makanan, boleh beli makanan, diantarkan ke orang lagi baca Quran. Dia baca, kita dapat pahalanya tuh, masya Allah. Yang baca dia, pahala kita dapat. Ya.
Mas kalau bisa yang baca yang banyak ya gitu. Jadi semoga sukses. Udah, kita pulang. Kita juga baca, mungkin nggak sebanyak mereka. Siap? Insya Allah ya. Nah, 3 itu aja dulu. Salat, kedua Al-Qur'an, ketiga sedekah boleh atas nama orang tua yang telah meninggal boleh. Misal saya mau beli mushaf, di atas namakan orang tua yang telah wafat, saya kasih penghafal Quran, boleh. Ya. Tapi kalau saran saya, nggak dituliskan, nggak dikasih foto pun, itu lebih bagus. Ya, saya nggak usah dikasih foto sehingga tidak mencegah kesan-kesan yang kurang baik. Oh ini foto neneknya dia ya, oh, ini amat ya, udah lah. Nah, kan mushaf ya supaya ada fokus untuk bacaan dan sebagainya. Allah menghisab pada niat. Ya, jelas sampai sini? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyimak nasihat dan ilmu yang sangat berharga pada kesempatan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari kajian yang telah kita dengarkan bersama, kita diingatkan tentang pentingnya mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baik persiapan. Mulai dari meluruskan niat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketenangan, kekuatan iman, kesehatan, serta kemampuan untuk menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Kita juga diingatkan bahwa tauhid adalah pondasi utama dalam setiap amal, sehingga sholat, puasa, zakat, dan seluruh ibadah dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah senantiasa melihat dan mengetahui keadaan kita. Dengan pondasi yang kuat, insya Allah seluruh amal akan menjadi lebih berkualitas. Selain itu, penting bagi kita untuk menyusun program atau target amal selama Ramadan, meningkatkan kualitas sholat termasuk sholat malam dan taramih, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran hingga menargetkan hatam, serta memperbanyak sedekah dan kepedulian kepada sesama. Jangan pula membandingkan amal kita dengan orang lain, tetapi fokuslah pada perbaikan diri dari hari ke hari. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan menuju pribadi yang lebih bertakwa dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan, serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kajian dan nasihat berikutnya. Kami juga mengajak jamaah sekalian untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan menjadikan setiap ilmunya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.